Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kelas 9, kurban dan akikah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa mendukung channel ini, klik subscribe dan nyalakan tanda like. Kita simak bersama materi kita tentang kurban dan akikah. Baik, pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan tentang kurban dan akikah untuk kelas 9 SMP atau sederajat. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pada materi tentang kurban dan akikah, terlebih dahulu pada pertemuan kali ini kita harus mengetahui tujuan kita dalam pembelajaran ini. Yang pertama, diharapkan kita bisa mengerti apa itu pengertian kurban, pengertian akikah, kemudian hikmah beribadah kurban dan akikah, dan praktik berkurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah dengan 3 hari pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kurban hukumnya adalah sunat muakkad atau sangat dianjurkan bagi kita yang mampu. Syarat-syarat hewan kurban. Jadi, di dalam berkurban ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada hewan yang akan kita jadikan kurban. Yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk berkurban. Jadi, kita harus meniatkan diri bahwa dalam penyembelihan hewan ini kita berniat hewan ini adalah untuk kurban. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kalau dalam bahasa Jawa, kita bisa menyebutnya sudah powel ya. Powel artinya sudah berganti gigi atau sudah pernah upak giginya atau tanggal giginya. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Disembelih pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik. Jadi berkurban di sini ya menggunakan hewan yang berkaki 4. Ketentuannya adalah unta bisa, sapi atau kerbau bisa, kemudian kambing atau domba juga bisa. Namun ada hal-hal yang akan kita bahas nanti. Kemudian daging korban itu untuk apa? Daging korban itu wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya. Makanya seperti yang kita lihat, pembagian hewan kurban, pembagian daging hewan kurban selalu dibagikan dalam keadaan mentah. Karena memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah akikah.
adalah penyembelihan hewan kurban pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam satu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah anak yang diberikan. Akikah hukumnya sunnah, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi. Jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-21, itu yang disunahkan. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan ya untuk jenis kambingnya hampir sama dengan hewan yang digunakan untuk berkurban. Jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah menurut ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW, apabila yang lahir adalah anak laki-laki maka adalah 2 ekor kambing, dan jika anak perempuan maka disunahkan untuk berakikah 1 ekor kambing. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, diniatkan berkurban hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang yang lain. Keunikan menggunakan alat yang tajam. Ketika menyembelih disunahkan membaca bismillah, takbir, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan urat leher, seperti pada pertemuan yang lalu yang kita bahas tentang syarat-syarat hewan dan tata cara penyembelihan hewan. Kemudian membaca doa. Tata cara penyembelihan hewan akikah. Berniat menyembelih hewan akikah karena Allah, menggunakan pisau yang tajam. Hewan dihadapkan ke arah kiblat, membaca basmalah dan takbir, memotong tenggorokan dan 2 urat leher, membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui untuk akikah, daging boleh dibagikan sudah matang ya. Artinya bedanya kalau kurban tadi dibagikan dalam keadaan daging mentah, tapi kalau untuk akikah dibagikan dalam keadaan dagingnya sudah dimasak. Hikmah kurban dan akikah. Melatih seseorang memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih seorang agar pandai bersyukur, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain, memberikan kenikmatan kepada orang lain yang tidak mampu, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia, meningkatkan gizi masyarakat, dan menambah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkorban kita akan diajarkan untuk selalu bersedekah, membantu sesama. Niatkanlah ketika kamu berkorban dan akikah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dari akikah akan mempererat ukhuwah Islamiyah, kemudian mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 ini sebagai dasar untuk berkorban. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari
rahmat Allah. Surat Al-Hajj ayat 36. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu, bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya, dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berikan makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Hadis riwayat Bukhari. Jundab berkata, Nabi Muhammad SAW sholat Idul Adha pada kemudian berkhutbah lalu menyembelih, beliaulah bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban, namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikohnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikoh 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dengan menyebut nama Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurban dan akikah hukumnya adalah sunnah dan sunnah muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan. Apalagi bagi kita orang yang mampu untuk berkurban, maka berkurban adalah sunat muakkad. Kemudian ketentuan akikah bahwa untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Berkurban dagingnya dibagikan ketika masih mentah. Kalau akikah itu dibagikan ketika dagingnya sudah dimasak. Demikian, semoga bermanfaat. Mana sudah memahami kan tentang kurban dan akikah? Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah pengetahuan kita, dan kita dapat mempraktekkan untuk bisa berkurban dan melaksanakan akikah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali ya.